Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 matematika, hari ini materinya adalah fungsi eksponen. Sebagai pengantar ke fungsi eksponen adalah bilangan berpangkat, ya. Sekarang secara definisi, kalau ada suatu bilangan berpangkat A pangkat N dengan A namanya bilangan pokok, N-nya pangkat, itu didefinisikan sama dengan perkalian bilangan pokok A dikali A dikali A dikali dan seterusnya sampai nanti dia A sebanyak N faktor. Jadi banyaknya bilangan pokok tergantung dari banyaknya pangkatnya. Kalau pangkatnya N berarti sebanyak N. Sekarang contohnya nomor 1, kalau ada M pangkat 5, itu bisa kita tuliskan sama dengan M kali M kali M kali M kali M kali M. M-nya berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian kalau nomor 2, kalau ada P kali P kali P kali P kali P, itu sama dengan berapa gitu ya. Nah, sekarang bilangan pokoknya apa? P, berarti ini P banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ditulis P pangkat 6. Sekarang kalau nanti ada 2 pangkat 4, itu artinya berarti sama dengan perkalian bilangan pokok 2 dikalikan sebanyak 4. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau kita hitung, maka nilainya adalah 2 pangkat 4 itu berarti 16 gitu ya. Berikutnya sekarang sifat-sifatnya. Yang pertama, kalau ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, ini dilihat bilangan pokoknya sama-sama A. Ya, kalau ada suatu perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, ya, maka itu nanti bisa kita tulis menjadi A pangkat M ditambah N, berarti pangkatnya dijumlahkan. Sekarang contoh 1, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, itu bisa ditulis sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 3. Ingat pangkatnya di atas, kita jumlahkan berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 kalau kita hitung sesuai definisi tadi berarti kan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 duanya, berarti 128. Berikutnya nomor 2, kalau ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat negatif 3, itu bisa ditulis menjadi 2 pangkat 5 ditambah negatif 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 5 ditambah negatif 2, berarti 2 pangkat 2. Nilainya adalah 4. Sekarang sifat yang berikutnya yang B, kalau ada pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, ingat bilangan pokoknya sama A, maka ini bisa kita tulis menjadi A pangkat M dikurangi N. Berarti yang atas dikurangi yang bawah pangkatnya. Gitu ya. Oke, sekarang contohnya sekarang. Nomor 1, kalau ada 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5, itu bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 7 dikurangi 5. Berarti 3 pangkat 2. Berapa nilainya? 9. Kemudian nomor 2, kalau ada 2 pangkat negatif 7 dibagi 2 pangkat negatif 9, berarti bisa ditulis 3 pangkat negatif 7 dikurangi negatif 9. Berarti ini kan sama dengan 3 pangkat min jadi plus, berarti min 7 tambah 9 berarti 2. 3 pangkat 2. Nilainya 9 gitu ya.
Berikutnya sekarang nomor C, kalau ada bilangan pokok berpangkat dipangkatkan lagi, A pangkat M pangkatkan N, maka sama dengan A pangkat M dikali N, pangkatnya dikalikan. Contoh 1, kalau ada 2 pangkat 3 pangkat 2, ini berarti sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Berapa nilainya? 2 pangkat 6 ya, dihitung 64. Sekarang nomor 2, kalau nanti ada M pangkat min 3 pangkat 4, maka bisa ditulis M pangkat min 3 kali 4, berarti M pangkat min 12. D sekarang, A kali B pangkat N. Nah, itu bisa ditulis A pangkat N kali B pangkat N. Sekarang contoh, kalau ada 2 kali 3 pangkat 5, berarti 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Kalau nanti ada 3P pangkat 4, 3P itu artinya 3 kali P. Maka bisa ditulis 3 pangkat 4 kali P pangkat 4. 3 pangkat 4 berarti 81 P pangkat 4. E sekarang, A dibagi B pangkat N, maka bisa ditulis A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, contohnya sekarang 1, 3 bagi 5 pangkat 4, bisa ditulis 3 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Yang atas 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti 81, yang bawah 625. Nomor 2, P dibagi 2 pangkat 5, bisa ditulis P pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. P pangkat 5-nya tetap, 2 pangkat 5-nya 32. Ini biasanya nulisnya adalah 1/32 P pangkat 5. Sekarang berikutnya yang F ya. Kalau ada A pangkat min M, A pangkat min M itu bisa kita tulis menjadi 1/A pangkat M. Kalau ada pangkatnya negatif, jika dibawa ke bawah seperti ini adalah pangkatnya menjadi positif. Itu sebetulnya ada syaratnya, dengan syarat di sini A-nya adalah tidak boleh sama dengan 0. Ya, A-nya nggak boleh sama dengan 0. Sekarang kalau ada 1/A pangkat min M, nah ini pangkatnya negatif, supaya menjadi positif bawa ke atas, berarti A pangkat M. Contohnya, kalau nanti ada 3 pangkat negatif 2, berarti 1/3 pangkat 2, berarti 1/9. Nomor 2, kalau ada 1/5 pangkat min 3, maka ini kan negatif di bawah ke atas sekarang. 5 pangkat 3, berarti 125. Nah, sekarang kalau ada A pangkat 0, bilangan berpangkat 0 itu nilainya 1. Ya, dengan syarat A-nya nggak boleh 0 tapi ya. Oke, contohnya sekarang kalau ada 5 pangkat 0, 1. Negatif 5 pangkat 0, 1 gitu ya. Asalkan bilangan pokoknya tidak 0. Sekarang yang H, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi N ya. Nah, sekarang contohnya nomor 1, kalau ada akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6, itu bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 6 dibagi 3. 6 bagi 3 2, berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berarti iya 25. Sekarang yang nomor 2, akar dari 5 pangkat 8. Kalau di sini nggak ada angkanya seperti ini sebetulnya adalah 2. Jadi kalau 2 dalam akar itu nggak perlu ditulis, maka sama dengan
5 pangkat 8 dibagi 2. 5 pangkat 4 berarti nilainya adalah 625. Ya, itulah beberapa sifat pada bilangan berpangkat untuk menjembatani kalian mempelajari fungsi eksponen. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.